Ya maksud saya itu ya, kecurigaan terhadap tumbuh kembang anak itu orang tua milenial itu harus cepat gitu loh maksud saya. Jangan kayak gini nih. Ciri-ciri anak autis, kayaknya anak gua loh, tapi anak gua nggak kayak gini amat. Nomor 1 iya anak gua, nomor 2 iya anak gua, tapi nomor 3 anak gua nggak begini gitu. Berarti bukan gitu ya. Nggak boleh kayak gitu tuh, harus pokoknya harus pekal, harus sadar diri juga. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang ngomong, ibu anaknya kok belum bisa ngomong ya udah umur segini, ya itu sebenarnya kita harus koreksi diri juga. Jangan apa-apa lah anak gue normal gitu. Jangan baper musuhan, ngambek, nggak pernah main. Cubit-cubit bantal. Habis itu merenung di shower. Sang buah hatiku dihina. Nggak terima anaknya di komplain, dikoreksi. Ya kemarin kan 2 video udah ya semua. Oh ada itu. Maksud adek ayah memperkenalkan diri adik siapa gitu. Sebenarnya diri kita ini nggak penting. Informasi yang kita sampaikan itu yang penting. Kalau diri kita siapa itu penting. Ya. Yang pertama nggak mau kontak mata. Ya. Nah terus yang kedua biasanya dipanggil dia nggak mau nengok. Halo sayang bunda. Wais sayang. Iya dia terlalu sensitif sama suara, terlalu peka sih. Jadi kalau blender dia pasti dia lari terus. Kalau bundanya nggak blender ngebuatin dia jus apalah. Suka hal yang berulang-ulang. Oh iya benar. Ya Allah yang pecah banget ini. Ya. Terus ada lagi ya, jadi inget mainin Lego. Disusunnya harusnya kan Lego kan ke atas nyusunnya. Iya. Dia nyusunnya panjang. Apa namanya? Horizontal ya. Oh. Tuh. Horizontal. Susun barang. Iya, semua barang yang sekiranya bisa disusun, mau buku, sendal, pensil, Lego, disusunnya memanjang, pasti dia nggak pernah ke atas. Terus itu suka sama hal yang berputar. Iya, betul. Roda mobil main-mainin ya. Sepeda berdiri aja sama dia ditidurin, digulingin, dimainin, diputerin. Itu kesulitan berkomunikasi ya, Dok ya? Iya. Kesulitan berkomunikasi. Nggak mau nunjuk. Minta apa-apa pasti ngegeret-geret tangan kan. Padahal sebenarnya dia tahu maksud dia itu apa, tapi nggak mau nunjuk. Suka sama cahaya gitu ya. Cahaya yang keluar dari ventilasi gitu. Habis itu? Kalau itu sampai sekarang masih sih dia. Masih ya? Kalau pintu dibuka gitu. Sosialnya kurang ya? Sosialnya kurang. Ada kawannya main, pernah kan? Kawannya ngajakin main bareng-bareng, tapi kan adik Wasnya nggak mau, masih tetap sibuk sama mainan dia sendiri. Ayah tuh dengar dari terapis. Ya maksudnya. Faktornya tuh. Dia ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Iya benar. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi kalau dari internal ini mungkin gamenya ya. Ya. Kalau eksternal itu biasanya kebanyakan main handphone. Iya, kebanyakan anak sekarang gitu. Main handphone yang pertama, terus yang kedua apa? Televisi. Iya. Dulu kan adik Was juga gitu. Kebanyakan anak-anak milenial sekarang itu kayak gitu ya Bunda ya? Benar. Ya karena apa Bunda? Karena ketika anak itu bermain handphone, itulah waktunya kita istirahat. Itu kan ayah. Kita main game cuy. Bunda paling masak. Kalau Bunda dia gangguin Bunda masak, ya udah Bunda kasih handphone lah dia, biar Bunda tenang masak kan, bikin kue segala macam kan. Iya, abis itu Bunda nyekrol Instagram. Hah? Dia mainin handphone, Bunda nyekrol Instagram. Itu kan kadang salah satu kebutuhan. Malah buka aib. Sebenarnya itu nggak benar sih, nggak bagus ya, jangan ditiru. Pemicu, pencetus yang awalnya dia lahir normal, karena kitanya pola asuhnya nggak bener, ya itu dia bisa jadi begitu. Dia jadi pemicunya itu.
pencetusnya. Jadi itulah yang mendeklarasikan gitu ya. Iya, deklarasi bangsa. Terus ada satu lagi ya. Apa itu? Si televisi ini anak itu nggak boleh nonton iklan, karena iklan itu kan proses penyerapan informasinya kan bahasanya terlalu cepat, sedangkan anak kecil itu kemampuan untuk menangkap informasi itu belum mampu gitu loh untuk secepat itu. Iklan kan cepat banget juga ngomongnya kan. Itu penting juga. Jadi sebenarnya kalau pesan-pesan buat orang tua milenial ketika melihat permasalahan pada anaknya curiga, itu tuh cepat gitu loh ya Bunda ya. Harus cepat dan harus peka. Oh, anak gue umur setahun, kok dipanggil nggak mau noleh, kok matanya nggak mau kontak mata, ya itu harus hati-hati, jangan ditunggu-tunggu sebenarnya. Curiga terhadap permasalahan tumbuh kembang anak ya sebenarnya ya. Iya. Ya apapun itu, kok anak gue kok kayaknya pendek betul, ukur kan ada tabelnya seperti itu kan. Bener ada. Oh anak gue kok kayaknya kurus amat kan ditimbang berat badannya. Bener ya. Kok anak gue umur setahun kok belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kan ada nih 1,5 tahun itu anak itu menguasai berapa kalimat harusnya standarnya normalnya gitu. Oh dia bertahap ya. Misalnya nih dia dari umur 4 sampai 5 bulan dia sudah mulai babbling. Da 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 ba 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 harusnya sudah mulai berbunyi. Nanti dia di mulai umur 1 tahun dia harusnya sudah bisa, misalnya dia kepengen susu cucu, minimal cucu gitu ya, meskipun bahasanya belum benar dia udah bisa mama, papa, udah ngerti harusnya. Iya ya maksud saya itu ya, kecurigaan terhadap tumbuh kembang anak itu orang tua milenial itu harus cepat gitu loh maksud saya. Jangan kayak gini nih, ciri-ciri anak autis. Kayaknya anak gue loh, tapi anak gue nggak kayak gini amat. Nomor 1 iya anak gue, nomor 2 iya anak gue, tapi nomor 3 anak gue nggak begini gitu. Berarti bukan gitu bukan ya. Nggak boleh kayak gitu tuh, pokoknya harus pekal, harus sadar diri juga. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang ngomong, ibu anaknya kok belum bisa ngomong ya udah umur segini, ya itu sebenarnya kita harus koreksi diri juga. Jangan apa-apa lah anak gue normal gitu. Jangan baper musuhan, ngambek, nggak pernah main. Cubit-cubit bantal. Habis itu merenung di shower. Sang buah hatiku dihina. Nggak terima anaknya komplain, dikoreksi. Tapi kita juga sebagai tetangga itu nggak boleh comel harusnya dong. Ya, kalau anak kurus dia biarin aja sih. Nah beda ya kalau misalnya anak kurus atau anak ini misalnya kok pendek, ya itu kita nggak masalah ya ngomongin, cuman jangan mengejudge anak itu, anak lo kurus kurang gizi. Belum tentu anak kurus itu belum tentu kurang gizi. Terkadang memang kemampuan dalam tubuh dia dalam menyerap vitamin itu yang nggak bisa. Ya contohnya adik Uwais makan apalah yang kayak kita kasihkan misalnya, tapi masih aja badannya kurang. Iya, emaknya juga contohnya. Emaknya juga contohnya udah makannya banyak, kayaknya ya gitu. Itu ciri-ciri anak autis tadi ya? Iya, itu tadi ciri-cirinya. Sudah sangat menggambarkan sih kalau kata Bunda. Tantrum ya? Ya kalau tantrum pasti sih. Sebenarnya setiap anak itu di umur-umur balita itu pasti tantrum ya. Cuman kan mungkin tingkatan tantrumnya berbeda gitu. Kalau anak autis itu biasanya tantrumnya dia sampai ada yang melukai diri sendiri. Kayak misalnya dia nggak mampu mengungkapkan sesuatu keinginannya, kepalanya ditumbur-tumburin di dinding, atau dia berguling-guling gitu, atau misalnya ada sesuatu benda dipukul-pukulin ke badannya, jadi dia melukai diri sendiri. Ada yang sampai sejauh itu. Gimana itu, Mbak? Ya itu salah satu juga tantrum. Dia nggak mampu menyampaikan keinginannya karena komunikasi dia kan belum baik. Belum bisa cara menyalurkan apa sih yang saya mau nih apa tuh nggak tahu. Jadi dia marah, ngamuk sampai jam 4 subuh ya. Iya, dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Sebenarnya itu tuh dari jam 11, Nduk, tapi kamu tidur. Itu kan
dia nangis, bunda pok 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 pok, dia tidur lagi, bunda usu-usu, dia tidur lagi. Nah selesainya itu pas ayah mau tidur dia ngamuk. Dia sengaja nunggu ayah mau tidur baru saya ngamuk. Karena dia tahu ayah mau tidur nih, saya ngamuk lah kata dia kan. Sama kayak permasalahan anak itu kita nggak perlu malu lah sebenarnya Indo ya. Iya. Mau anak autis, mau anak apa, apapun dia ya anak kita gitu loh. Ya anugerah yang dikasih Tuhan lah buat kita, harus dijaga, dirawat. Kalau menurut ayah sih Indo, malah kasihan kalau apa namanya itu orang-orang itu nggak tahu dia autis, malah kasihan dia gitu loh. Iya. Lingkungannya jadi apa ya? Nggak ngerespon dia gitu, yang harusnya dia nggak boleh, tapi kan karena tetangga itu nggak tahu, jadi udahlah dikasih aja. Kayak misalnya makanan kan, harusnya kalau mereka tahu anak kita berkebutuhan khusus kan mereka juga oh nggak boleh dikasihin lah, jangan saya kasih kayak gitu. Jadi cek di rumah itu Indo ya, anak-anak kalian itu seperti apa tumbuh kembangnya. Betul. Karena anak terakhir normal pun bisa menjadi autis gitu ya. Bisa banget malahan. Iya benar. Anak yang terlahir normal pun ada kemungkinan bisa jadi autis karena salah itu tadi pola asuhnya ya. Dan autis itu bukan keterbelakangan mental atau gila atau apa, bukan. Autis itu salah besar kalau misalnya beranggapan seperti itu gitu. Iya. Ya anak-anak sekarang juga pada autis, mainin handphone, mainin Mobile Legends, mainin Free Fire, enggak lah. Kalau udah main game FF udah sampai subuh. Apalagi Dok? Jadi santai aja lah masalah autis. Kok sensitif amat ini, nyantai aja karena lo autis ya, memang gitu ya Indo ya, apa gimana ya? Setelah Anda tahu ternyata oh ciri-cirinya kok sama nih sama anak gua, ya jangan malu, justru harus ambil tindakan saat itu juga, dibawa ke dokter, minimal dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Jadi langsung ada tindak lanjutnya dari dokter itu. Kalaupun misalnya nggak ada dana ya, misalnya mau ke dokter gitu kan, nggak ada dana cuy, nggak ada dana gitu ya, kita udah tahu nih ciri-cirinya ya kan, bisa sih modal googling gitu kan, gimana sih caranya. Yang pertama kan pola asuh anak dulu nih harus diperbaikin. Gimana caranya yang benar? Oh harus begini begitu, ikut terapi, googling juga lah cara terapi SI, kemarin kan udah kita kasih tahu juga kan, salah satu terapi di rumahnya gimana, nah gitu. Jadi keterbatasan dana itu juga jangan jadi penghalang buat kita memperbaiki kondisi si anak gitu, kasihan anaknya. Ya nggak sih ya? Iyalah. Kita juga gitu kok. Jangan alasan-alasan dana lah. Masalahnya dokter banyak sih yang gratis ya, ya. Banyak. Kayak dokter yang di mana itu dokter Google ya namanya ya. Iya, betul. Iya gratis ya bro. Modal kota sih sebenarnya. Wifi tetangga nggak masalah cuy. Nebeng. Handphone juga handphone tetangga nggak masalah. Pokoknya demi anak lah semua harus dilakuin.